Ya, shalom Bapak Ibu, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri kita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan di ibadah hari Minggu tanggal 2 Juli. Ya, kita berada di tanggal 2 Juli ya hari ini. Ini hari Minggu pertama di bulan Juli, dan saudara, setiap ibadah bersama kami GCC ada perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu persiapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur. Baik, sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau telah mengantar kami sampai di hari Minggu di bulan Juli tanggal 2 hari ini. Terima kasih atas seluruh penyertaan-Mu di sepanjang bulan Juni yang sudah kami lewati. Dan terima kasih untuk hari ini kami boleh lagi punya waktu untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan saatnya kami hendak membaca dan mendengar serta merenungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Setiap firman yang kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termatrai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Hamba percaya firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Sebab itu urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Bapak Ibu, kita baca di dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Angin Ribut Diredakan. Ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kita perhatikan ayat 26 ya, ini peristiwa di mana para murid berada bersama Yesus dalam sebuah perahu di danau Galilea. Dan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Ya, lalu kemudian murid-murid itu datang kepada Yesus, membangunkan Yesus dan minta tolong, ya kan? Tuhan, tolonglah, kita binasa. Nah, ayat 26, ya, ini kita perhatikan. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu, hidup dalam Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah. Sering saya katakan bahwa kita hidup bersama Tuhan, ya, hidup di dalam Tuhan, itu tidak akan membebaskan kita dari tantangan, kesulitan, masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Masalah akan selalu ada selama kita hidup. Ya, selama kita hidup. Selama kita hidup, masalah pasti ada. Selama kita hidup di planet yang bernama bumi ini. Ya kan, kita hidup dan hidup kita di planet yang bernama bumi, maka kita harus bergumul, ya kan? Nah, saya mau katakan bahwa saat berjalan dengan Tuhan sekalipun, terkadang angin ribut secara mendadak datang menyerang kita.
Hal ini juga dialami oleh murid-murid Yesus saat mereka berada di dalam perahu. Dikatakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Jadi Yesus ada bersama dengan murid-murid dalam sebuah perahu yang sama, bukan di perahu yang berbeda. Iya kan? Tapi apa yang terjadi, saudara? Ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Perhatikan, karena angin ribut, para murid itu menjadi sangat panik dan ketakutan. Padahal Tuhan Yesus berada dalam satu perahu. Lalu kemudian mereka berseru, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Di ayat 25 ya. Hal ini juga sebetulnya sering kita alami dalam hidup ini. Amin. Saudara juga pernah mengalami, saya juga. Bahkan mungkin saya lebih banyak daripada saudara. Ya. Nah, Yesus berkata, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Ya kan? Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ya. Jadi waktu mereka datang berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ya, saya yakin bahwa Bapak Ibu juga pernah mengalami permasalahan yang berat, yang namanya juga tantangan, kesulitan, dan mungkin Bapak Ibu cenderung panik dan menjadi takut. Padahal Tuhan Yesus bersama kita dan ada di dekat kita, bukannya membiarkan dan meninggalkan kita. Amin. Nah, sebaliknya justru kita yang seringkali melupakan dan tidak mempercayai Tuhan. Kita masih terpengaruh dengan apa yang kita lihat dan dengar. Kita begitu terpaku dengan apa yang kelihatan di sekitar kita, yang berarti kita tidak berjalan dengan iman. Akibatnya kita mudah stres, murung, putus asa, jangankan bersuka cita, membuka mulut untuk memuji Tuhan saja kita enggan melakukannya. Ini menunjukkan bahwa kita adalah pecundang dan iblis akan membusungkan dada bila melihat orang Kristen seperti itu. Padahal firman-Nya jelas mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Demikian tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 37. Jadi hidup dalam iman adalah hidup bukan berdasarkan pada sesuatu yang kelihatan, Bapak Ibu, tetapi apa yang tidak kelihatan. Amin. Serta memandang dan menyikapi segala sesuatu dengan mata rohani. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Meski mengalami tantangan hidup yang begitu berat, Rasul Paulus tidak pernah menjadi lemah, apalagi sampai frustasi. Karena hidup kami, dia katakan begitu kan, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Demikian tertulis di 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu, kita harus percaya meski tidak melihat. Amin. Kita harus percaya meski tidak melihat. Jika dalam menjalani hidup ini kita banyak merasakan ketakutan dan kekhawatiran, berarti kita belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Dan selama kita masih menggunakan akal dan kekuatan sendiri, maka masalah yang kita alami tidak akan pernah terselesaikan. Karena itu kita harus datang kepada Tuhan. Amin.
Kita harus menyikapi segala sesuatu dengan mata rohani kita. Kita harus bisa melepaskan segala ikatan yang masih membelenggu perasaan kita. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 20 ayat 7, "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya." Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan kita berada dalam masa-masa genting untuk melatih otot iman kita. Nah, biasanya bila sudah terjepit dan babak belur, kita baru mau berserah dan percaya kepada Tuhan. Bila kita menyadari bahwa Tuhan Yesus ada di dekat kita, tentu kita akan menjalani hidup dengan tenang. Amin. Memang secara kasat mata Tuhan Yesus tidak kelihatan, tetapi Roh Kudus ada di dalam kita. Sebesar apapun badai menyerang, kita tetap mampu melewatinya karena Roh yang ada di dalam saudara dan saya, di dalam kita semua lebih besar dari segalanya. Amin. Nah, karena itu hari ini saya akan memberikan langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kemenangan yang dijanjikan Tuhan. Amin. Nah, langkah-langkah ini yang membuat nanti janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Apa saja? Yang pertama, setia dan tekun membaca firman Tuhan. Amin. Jangan anggap ringan perihal membaca Alkitab, Bapak Ibu. Mungkin kita berkata, pasti bisa saya lakukan. Namun, pertanyaannya adalah seberapa lama kita konsekuen dan konsisten melakukannya. Membaca firman Tuhan. Berapa lama kita baca Alkitab setiap hari? Bapak Ibu, Alkitab adalah firman Allah, dan firman itu bersama-sama dengan kita. Amin. Ya. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Dia diam di antara kita. Amin. Jadi ketika kita membaca firman dan memasukkannya dalam hati pikiran kita, artinya Tuhan pun masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Amin. Jadi mari kita senantiasa setia dan tekun membaca firman Tuhan. Ini langkah pertama untuk kita meraih kemenangan yang dijanjikan Tuhan atau janji Tuhan, yaitu kemenangan tergenapi dalam hidup kita. Yang pertama, jadi setia dan tekun ya membaca firman Tuhan. Jadi kita harus setia dan tekun. Amin. Yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Sudahkah kita berdoa? Mungkin kalau saya ajukan pertanyaan itu, saudara dengan serempak, kompak akan menjawab, sudah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah doa yang bagaimana? Alkitab berkata begini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus pasalnya yang kelima ayat 16 bagian B. Jadi doa orang yang benar, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Siapa orang benar? Adakah orang benar? Saudara, Alkitab mencatat saudara dan saya yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan dengan cuma-cuma
oleh penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Roma pasal 3:24. Jadi kita bukan saja menerima pengampunan dosa, tapi Alkitab memberitahu kepada kita bahwa kita sudah dibenarkan dengan cuma-cuma. Amin. Nah, jadi doa orang benar. Orang benar itu adalah orang yang dibenarkan oleh Yesus Kristus, oleh darahnya yang tercurah di bukit Golgota itu, membasuh dosa saudara dan saya. Amin. Tetapi bukan hanya tidak berhenti sampai di situ, status kita memang orang benar, tapi juga harus perbuatan kita benar. Nah, ini masalahnya, kita hanya memiliki status orang benar, tapi perbuatan kita masih belum benar. Nah, kalau dikatakan doa orang yang benar, berarti doa orang yang hidupnya sama dengan statusnya, yaitu orang benar. Jadi status dan cara berimannya yang benar, maka doanya itu diperhatikan dan didengar serta dijawab oleh Tuhan. Jadi status dan perbuatannya itu harus seirama. Statusnya orang benar, maka dia harus mau berusaha untuk hidup benar. Jadi doa orang benar, ya, ini bicara status dan perbuatan. Nah, karena itu Bapak Ibu, ya, ketika kita membaca Alkitab, ya, ketika firman Tuhan itu, ya, mengecam dosa, maka kita juga harus berhenti melakukan dosa. Kita bertobat. Jadi setia dan tekun membaca firman Tuhan. Setuju? Setiap pagi saudara tinggal klik aja Galilea Network, ya. Saya sampaikan firman Tuhan, saudara bersama saya, ya. Kita membaca Alkitab, kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan, iya kan? Jadi sekarang ini semuanya serba praktis, semuanya dimudahkan. Ya, hanya saja kadang-kadang kita malas. Nah, kemalasan inilah yang membawa hidup kita kepada kebinasaan. Jadi berdoa dengan sungguh-sungguh, doa orang yang benar, ini memberitahu kepada kita doa orang yang hidupnya sesuai dengan status. Jadi status yang benar ikuti dengan cara hidup yang benar, cara beriman yang benar. Jadi Bapak Ibu jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jika Tuhan sepertinya belum memperhatikan dan belum segera menjawab doa kita, bisa jadi itu karena ada dosa dalam diri kita. Karena tertulis di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1-2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi langkah untuk kita meraih kemenangan, di mana janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita, yang pertama adalah setia dan tekun membaca firman Tuhan. Yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Nah, yang ketiga selalu hidup dalam pertobatan. Amin. Bertobat diterjemahkan dari kata metanoia, berarti menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru setiap hari. Amin. Metanoia adalah sebuah kata dalam bahasa Yunani yang berarti perubahan pola pikir, akal budi, hati, dan cara hidup. Perubahan yang dimaksud
dalam metanoia adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kalau kita bertobat akan kelihatan perubahan signifikan dalam hidup kita ke arah lebih baik. Ada orang bertobat, ya ngakunya sih bertobat, tapi sebetulnya belum bertobat itu ya. Dia terjebak pada popularitas, tapi sehingga akhirnya dia ya menjadi sombong begitu ya, angkuh ya. Ada juga orang yang mengaku bertobat, tapi kok perubahan di dalam dirinya itu bukan ke arah lebih baik, malah lebih buruk. Nah ini bagaimana ini ya? Jadi perubahan yang dimaksud dalam metanoia adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi orang bertobat itu ada buahnya itu kelihatan pada perilaku hidupnya, ya kan? Dia menghasilkan buah. Bahkan ini menjurus, kalau buah itu menjurus pada ya Galatia pasalnya yang kelima ya. Galatia pasalnya yang kelima pada ayat 22 dan 23 ya. Saya akan bacakan untuk saudara Galatia pasalnya yang Galatia pasalnya yang kelima pada ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, jadi itu. Ya, jadi dia harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Buah-buah pertobatan ya. Kalau disebut bertobat ya metanoia berarti terjadi perubahan pola pikir, perubahan akal budi ya, hati yang hati dan cara hidup ya kan, perubahan hati terutama itu yang paling penting ya. Dan perubahan ini tentunya ya ke arah yang lebih baik. Ya, buah-buah pertobatan itu juga bisa diartikan adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Jadi akan nampak pada orang yang bertobat itu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya. Nah, kita lihat Petrus misalnya. Dia adalah salah satu rasul yang mengalami proses metanoia. Ulang ya. Misalnya kita lihat Rasul Paulus ya. Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang mengalami proses metanoia yang luar biasa. Dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 10 dan 11 di sana dijelaskan ya, atau Paulus menceritakan bagaimana awalnya dia adalah seorang yang sangat benci kepada pengikut Kristus. Hingga begitu tega menganiaya ya kan orang-orang Kristen, menganiaya orang-orang percaya, memenjarakan bahkan memaksa pengikut Kristus untuk menyangkal iman mereka. Namun Tuhan melawat Rasul Paulus saat ia berada di Damsyik, dan dari sanalah terjadi metanoia dalam diri pribadi Rasul Paulus. Dari sana metanoia terjadi atas hidup Rasul Paulus. Dia berubah 180 derajat menjadi seorang yang militan dalam mengabarkan Injil, dan dengan segenap akal budi, pikiran dan hatinya itu tertuju hanya kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus mengalami metanoia yang luar biasa, dan itu tercermin dari pelayanan dan pengajarannya. Nah, Bapak Ibu, jemaat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hendaknya kita sebagai anak-anak Allah harus mawas diri dengan segala
kekurangan kita dan terus menerus berubah agar semakin menyerupai Kristus. Amin. Kiranya metanoia terjadi dan nyata terlihat dalam setiap kehidupan kita agar nama Tuhan dimuliakan. Amin. Pertobatan adalah kehendak Tuhan yang utama dalam hidup kita. Tanpa pertobatan kita tidak akan menikmati janji-janji Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak ada masalah terlalu sulit bagi orang percaya asal ada 3 hal itu. Yang pertama adalah setia dan tekun membaca firman Tuhan. Yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, selalu hidup dalam pertobatan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan supaya kami senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Kami diajarkan, diingatkan hari ini supaya kami setia dan tekun membaca firman Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan selalu hidup dalam pertobatan. Terpujilah Engkau, mampukan kami untuk memiliki 3 hal ini, langkah menuju hidup berkemenangan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk terus setia dan tekun membaca firman Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan selalu hidup dalam pertobatan. Kiranya apa yang hamba sampaikan tidak untuk dilupakan, tapi itu termaterai dalam hati setiap jemaat, bahkan setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya kasih setia Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Maka yang sakit sudah disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus kami pasti mengalami pemulihan. Rumah tangga dipulihkan, kesehatan dipulihkan, keuangan kami dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menerima tubuh darah-Mu. Namun sebelumnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang diberi oleh umat-Mu memperbesar keuntungan mereka. Mereka memberi dengan sukacita, Tuhan akan membalas 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan diri kami untuk seperjamuan dengan tubuh darah Kristus, namun kami juga akan memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.